teks buat kita, yaitu Yosua 24 ayat 1 sampai yang ke-15. Yosua 24 ayat 1 sampai yang ke-15. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yang di Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan memulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Hebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahuluimu, dan binatang-binatang menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah: Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di tengah jemaat kita Jatinegara, dari yang kecil meluas sampai ke seberang tempat yang saudara miliki.
Itu semua adalah batas-batas untuk mengingat kembali tentang siapa Tuhan. Namun apa yang kita dapatkan ide tentang keluarga yang berkenan di mata Tuhan? Diharapkan kita menjadi orang-orang yang terhimpun sebagai anggota keluarga Allah melalui keluarga kita masing-masing, yang kita arahkan hidup itu kepada Dia. Lalu contoh-contoh seperti apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan supaya kita terlengkapi sepanjang tahun ke depan mempersaksikan kasih Kristus? Saya coba mengawali seperti ini. Pada waktu ayat tadi menegaskan pula apa yang dikatakannya, Yosua mengumpulkan semua orang, ya, dibilang tua-tua, hakim, pengatur pasukan dan seterusnya. Maka dia mengatakan di dalam bagian itu adalah dia kembali menuju satu tempat yang namanya Sikem. Apa pentingnya tema ini? Berkait dengan satu titik Sikem. Barangkali kau dan saya akan ingat bagian ketika kata Sikem itu sendiri adalah tempat di mana nenek moyang daripada mereka yang disebut dengan Yakub atau Israel mengalami sebuah rekonsiliasi. Esau kakak, meskipun kembar mungkin hanya beda menit atau detik, tetap dia kakak. Dan ibu bapak sudah tahu ceritanya. Tapi pada intinya di titik itulah Tuhan memperdamaikan mereka. Dan saya coba kutip satu ayat saja, yaitu Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Di Sikem. Ketika Yakub bergumul, dia di Betel, kemudian dia mendapatkan pencerahan dan berdamai dengan saudaranya Esau, dan pada akhirnya mereka menjadi saudara bersaudara sebagai keluarga. Sikem. Lalu titik Anda dan saya, di tempat mana kita didamaikan Tuhan sehingga kita boleh mengawali kembali perjalanan hidup kita sebagai saksi Kristus. Barangkali bukan soal tempatnya, tapi ada event di situ, ada sebuah peristiwa di situ. Dan peristiwanya adalah bagaimana sebuah teks yang namanya pendamaian, atau sesuatu yang tadinya bermusuhan sekarang didamaikan. Konteksnya adalah sebuah pergumulan hidup yang luar biasa, yang menurut hemat saya peranan kita itu bukan soal orang-orang luar yang sedang mengancam kita. Terlalu mudah untuk menghafal yang seperti itu karena dia di luar kita. Tapi musuh yang sesungguhnya yang sulit kita taklukkan adalah hasrat, ambisi, apapun yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus diperangi. Atau lebih tepatnya barangkali kalau bahasa perang itu tidak nyaman, kita didamaikan untuk melihat semua yang sedang Tuhan kerjakan. Hanya engkau yang tahu, hanya saya yang tahu pergumulan itu. Kita tidak dikendalikan oleh kuasa-kuasa di luar, tapi kita sedang mengendalikan diri kita. Apakah hidup saya ini mau dikembalikan kepada Dia yang sudah menebus saya? Atau saya ingin foya-foya sebagai umat tebusan atas nama saksi Kristus dan mengatakan suka-suka saya? Kalau itu yang kita lakukan, jangan-jangan kita sedang mengungkapkan sebuah kebaikan Tuhan yang sebenarnya Yosua itu sudah mengingatkan di pasal sebelumnya, yaitu 22, tentang mezbah. Dari kata zabah artinya to kill, membunuh, mematikan, dan kemudian dipersembahkan di atas altar itu mezbah itu. Atau dia mengatakan kepada kita dengan lebih terang benderang
sebenarnya adalah sesuatu sebagai tanda pertobatan. Saya tidak mau lagi hidup di dalam cara yang lama, karena aku sudah membunuhnya. Dan aku berharap di titik ini Engkau memberikan sebuah penglihatan, sebuah pencerahan, pendampingan untuk saya hidup ke depan. Aku rindu itu Tuhan. Sehingga dikatakan ketika dari atas mezbah itu ada sebuah kurban yang kita berikan kepada Tuhan dan diterima Tuhan, itu tanda perdamaian terjadi atas kita. Peran imam begitu kuat untuk itu. Dan ketika engkau dan saya mengenal Yesus Kristus, tidak ada lagi imam di luar. Dirimu menjadi imam atas diri untuk segala aktivitas kita, karena kita bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Jadi di atas mezbah dia mengingatkan, di titik itu engkau didamaikan Tuhan. Sikap menjadi begitu penting. Lalu sikap itu di mana? Kalau Anda lihat patahnya, sikap itu di antara Gerizim dan Ebal. Gunung Gerizim itu lebih ke selatan, lebih hijau, dan Ebal lebih ke utara. Dan ketika orang mengatakan yang ke sana itu tempat di mana kutuk diberitakan, yang di sini berkat diberitakan. Dan sikap itu sebenarnya menjadi tempat penting karena di situ ada sumur Yakub. Artinya di situ ada sebuah kehidupan. Tapi kehidupan di bentangan antara kutuk dan berkat. Anda dipanggil menjadi keluarga juga untuk mempersaksikan kebaikan. Tapi apakah itu akan menjadi berita kutuk, laknat, atau berita berkat? Itu semua adalah sebuah orientasi atau kiblat kemana sesungguhnya engkau akan menetapkan jalanmu sepanjang tahun ke depan. Bukan orang lain mengendalikan kita, tapi Anda mengendalikan diri supaya gereja ini sungguh ada Tuhan di dalam. Itu pergumulannya. Oh, aku baru tahu. Meskipun ini melalui mimpi, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini pintu gerbang surga. Aku melihat ada malaikat yang turun naik. Dan dia berjanji kalau aku boleh kembali ke rumah orang tuaku dengan selamat, engkau adalah Allahku. Satu ziarah yang menakutkan oleh karena hidup tidak lagi sebuah aktualisasi tujuan, yaitu sesuatu yang memang semua orang mau ke sana, tapi sudah beralih dari tujuan. Banyak keluarga menderita hari ini karena mereka merasa semua yang dibutuhkan itu sudah ada, tapi batinnya kering. Anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, sudah jadi kakek nenek, tapi ada yang kosong di dalamnya. Saya menduga, karena kita melakukan itu bukan sebagai panggilan untuk mewujudkan kebaikan Tuhan, tapi penggenapan hasrat saya. Moga-moga Tuhan berkenan. Mungkin itu bukan Anda, tapi minimal saya pernah melakukan itu. Dan kita harus kembali kepada kiblat yang sebenarnya. Sikap. Jadi kalau kota itu sebenarnya ada satu event dari saya bilang narasi, ada teksnya di situ dan ada konteksnya di situ. Apa teksnya? Bahwa Tuhan itu ada, tidak pernah berubah di dalam janji. Konteksnya apa? Pergumulan yang sama. Engkau mau kiblat kepada nenek moyang Abraham di Ur Kasdim, di Babilonia itu. Ada Tera penyembah berhala, tapi aku ambil Abraham buatmu. Ada Ismail dan Ishak, tapi aku ambil Ishak buatmu. Ada saudara Yakub, aku ambil Yakub buatmu. Dan tiga tokoh itu dalam hidupnya sebagai pribadi yang membangun hubungan di tengah keluarga, selalu ada alamat atau mitzvah itu. Selalu ada.
2 kali ke Betel untuk mengingat Tuhan tidak berubah. Kenapa Yosua tidak ke Betel? Karena Betel itu memang rumah Tuhan. Tapi Sikem itu diulang di sana. Kalau kau hanya tahu Tuhan hadir itu sekedar mendemonstrasikan kekuatan dan kuasa-Mu, apa bedanya dengan mereka? Tapi kalau Tuhan hadir memberikan kuasa yang mentransformasi hidupmu, hari ini kau harus pilih. Yosua yang sudah mulai sepuh, bukan kehilangan kekuatan. Mungkin fisiknya seakan-akan kehilangan kekuatan, tapi batinnya tidak pernah kehilangan kekuatan. Kalau kau pikir, engkau mengenang-enang kembali sejarah perjalanan nenek moyang, dan ternyata Babilonia itu lebih hebat dewa dirinya, silakan. Karena engkau merangkai kisah tentang asal-usul budaya, silakan. Padahal kau tidak tahu bagaimana aku memisahkan Abraham dari Tera itu, dan bagaimana aku didik dia lebih dari 1/4 abad sehingga dia mendapatkan janji yang kukatakan itu. Dia mendengar akan apa yang kukatakan, tidak pernah membantah, sehingga surat perjanjian baru mengatakan dia adalah sahabat Allah karena mendengar perkataan Tuhan. Bahkan di atas Mezbah itu, ketika Abraham sudah mendapat yang terbaik yang dijanjikan Tuhan, dia persembahkan zabah itu. Dia mau membunuh anaknya karena memang itu perintah Tuhan. Jadikanlah korban bakaran. Begitu vulgar Abraham itu. Tapi Tuhan menyertai dengan mengakui di atas gunung itu Tuhan akan menyediakan. Sehingga orang selalu mengulang Jehovah Jireh. Karena Tuhan itu adalah provider kita. Engkau tidak tahu pergumulan Abraham saat itu. Papa, apa, kapak, kayu, pisau, sudah ada. Mana korban? Mungkin itu teori bangsa. Kalau hari ini kau sedang bergumul dengan orang yang kau cintai sedang sekarat maut, terminal illness, apa yang kau rasakan? Abraham tidak mundur, karena Betel itu adalah rumah Allah. Aku akan persembahkan yang terbaik. Dan malaikat mengakui 2 kali. Stop Abraham. Aku tahu kau mempercayai aku bukan karena semua berkat materi. Cukup. Tapi oleh karena yang kukatakan ini, maka biarlah bertambah-tambah segala berkat keturunan. Dimulai ke sana. Sehingga Yakub juga ingat itu Betel. Tapi ketika dia mendapatkan pengalaman baru di Sikem, Yosua mengembalikan lagi ke Sikem. Tadi saya katakan tidak diingat Betel, bukan dilupakan. Karena ini pergumulan kontemporer terus-menerus yang tidak pernah out of date. Dan Sikem itu menjadi sangat penting buat kita, yang mungkin gak ada hubungannya dengan Jatinegara, yang lebih penting dengan Kampung Pulau. Tapi Anda dan saya hari ini harus renung, karena di titik itu ada sebuah rekonsiliasi. Di titik itu ada sebuah pimpinan yang jelas ke depan. Kalau Esau itu memberikan Seir, tapi yang memberikan Mesir, apa urusannya? Karena Tuhan mengatakan generasi keempat akan kembali panggil dari Mesir umat ke negeri perjanjian yang kamu mendirikannya sebagai di Betel. Itu kata Tuhan. Sehingga Tuhan mengarahkan Israel ke sana, menderita nyaris mati karena kelaparan, tapi lupa kalau Tuhan memelihara.
melalui Yusuf. Dan Yusuf itu dengan keberanian dari Tuhan mengatakan, aku disuruh Tuhan mendahului kamu untuk memelihara sebuah bangsa. Bagi saya kalimat itu overconfidence kalau berkait dengan tax dan finance. Tapi ternyata memang Tuhan menyuruhnya begitu karena memang Israel itu bukan lagi soal keluarga Yakub, tapi Israel itu adalah keluarga Allah yang bukan hanya darah daging Israel, tetapi orang yang meyakini keyakinan Israel itu pun disebut umat, atau hari ini kita bilang dengan gereja. Penting. Kalau Anda dan saya menyadari bagian itu, saya amat meyakini kita terbekali untuk mengarah ke depan dengan sebuah pergumulan dan kita menang. Sikap kota di antara Ebal di atas dan Gerizim, dan ini menjadi stereotip umat kalau beribadah itu di sini. Kamu di Sion. Tuhan bilang, enggak. Beribadah bukan soal tempat, tapi soal hati, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Numa dan aletheia. Di dalam setiap tarikan nafasmu untuk bergerak atas apa yang tidak lagi tersembunyi, karena kata kebenaran itu identik dengan tidak tersembunyi, yang tersimpan. Dan di tempat itu Tuhan mendamaikan seorang perempuan anonim, tidak ada nama, tapi ada pengalaman. Pergi ke sumur Yakub, namanya Sikar. Saya coba baca-baca, Sikar itu dengan sikap ada satu kemungkinan titik yang sama. Cuma Sikar itu di perjanjian baru, Sikar di perjanjian lama, tapi titiknya sumur Yakub. Ada apa di sini? Dalam catatan yang ada di Bible Notes itu, Bible Study, istilah Yesus Juru Selamat dunia itu muncul pertama kali di Yohanes 4. Sesudah perempuan itu didamaikan dan dia menjadi seorang misionari awal di Samaria. Bukankah orang itu yang sedang engkau tunggu-tunggu yang disebut Mesias? Coba kau lihat. Dia tidak dilengkapi dengan hukum, dengan ilmu misioneri. Nggak lulus, nggak punya kredit SKS dari STT. Tapi dalam hati dia tahu semua yang kubuat. Dia lebih dari nabi mesti. Coba lihat. Dan orang Samaria itu didamaikan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Dialog sekian hari, ketemu lagi perempuan ini. Sekarang aku kenal Yesus, tapi bukan karena katamu. Kalau Anda sebagai orang yang memperkenalkan dan orang itu menjadi percaya karena Anda, terus kemudian ketemu lagi dan mengatakan bukan karena Anda, tersinggung nggak? Enggak. Seseorang mendapatkan profit segala macam karena ada yang memperkenalkan. Terus kemudian sesudah dia mendapatkan profit yang lebih, ketemu lagi, semua yang aku dapat bukan karena kamu, tapi aku udah ketemu sumbernya. Terganggu nggak perasaan? Terganggu. Makanya Anda bukan perempuan Samaria. Perempuan Samaria karena kamu, karena dia memang cuma menjadi medium supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan itu artinya apa? Soal keyakinan itu tidak berhenti dalam konsep, tapi di dalam praktek. Dan altar itu apa? Membunuh semua kebiasaan lama kita dan menjadi sebuah korban yang harum bagi Tuhan. Sikar itu artinya shoulder. Shikar itu drunken. Dua arti yang berbeda, tapi maksudnya begini. Jangan-jangan kau memikul beban sehingga kau seperti orang mabuk yang panik tidak punya konsentrasi. Atau karena tempat itu sumber hidup air, engkau lupa bahwa hidup itu di tengah keluargamu
membuat mabuk secara materi dan lupa panggilan tugas utama. Lewat keluarga itu kau memuliakan Tuhan. Kalau kau lupa itu, kembalilah. Karena dikatakan bahwa mezbah itu akan menjadi saksi. Ini bukan soal korban bakaran, bukan soal korban persembahan lain, tetapi ini soal satu tanda bahwa disinilah kita boleh mempersaksikan antara Tuhan dan sesama kita. Kita berdiri di sini. Kau menjadi keluarga yang bersaksi. Dan kata saksi itu dari Ed Wood, dia mau mengatakan ada sesuatu yang diulang, ada sesuatu yang dikembalikan, ada sesuatu yang dilakukan lagi. Jadi kalau engkau mau bersaksi oleh karena altar keluargamu, maka engkau harus kembali kiblatmu, kembali ke jalan Tuhan. Yang tadi lagu itu, pimpinlah dan berikanlah aku tangga itu, stairway. Karena itu stairway-nya jatuh dari langit ke bumi. Pimpinlah jalan. Artinya kalau menjadi saksi, beralih kembali kiblatnya, pergi ke sana lagi dan lakukan lagi. Apa yang kau harus lakukan lagi? Katakan bahwa Tuhan itu Allah. Katakan bahwa Dia itu baik dan Dia sumber hidup kita. Kalau kau melakukan itu, barangkali kau adalah orang yang layak diselamatkan, dan kau juga layak menyatakan keselamatan itu. Untuk mengatakan Tuhan itu baik, 36 tahun tidak kekurangan, kalau tidak mau mengatakan berlebihan. Itu yang Dia berikan kepada kita. Biar Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Selamat malam.